semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Wawasan Kebangsaan. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang luar biasa, yang tidak hanya mewakili dunia pendidikan, tetapi juga berjasa dalam pelayanan publik, mulai dari dosen hingga pegawai Kementerian Agama. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Pertama ada Ibu Musakira sebagai penyuluh agama, kemudian ada Ibu Inayah sebagai auditor, kemudian ada Pak Aryadi sebagai dosen dan juga ada Pak Aidil sebagai penghulu. Oke, baik kita bahas bersama implementasi wawasan kebangsaan untuk menyatukan peran dan menguatkan bangsa. Baik, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya akan mulai dari Pak Haryadi terlebih dahulu. Sebagai seorang akademisi, Bapak tentunya memiliki pemahaman mendalam tentang apa sebenarnya wawasan kebangsaan itu dari sudut pandang teoritis dan historis, dan mengapa konsep ini begitu fundamental bagi eksistensi bangsa kita. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya dari Ibu Inaya. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tentunya tidak lepas dari empati dari empat konsekuensi dasar negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini muncul dari perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa kita untuk merdeka dan tetap bersatu. Tentu, tanpa pemahaman ini, kita bisa kehilangan arah sebagai bangsa. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan adalah ruh identitas dan pedoman arah kita. Baik, Itu, wah, Mbak. penjelasan yang sangat menarik ya, Pak. Kemudian boleh nggak Pak Aryadi memberikan kita contoh konkret nilai-nilai luhur apa saja yang terkandung dalam wawasan kebangsaan dan bagaimana kira-kira relevansinya dengan pembentukan karakter generasi muda? Silakan Bapak. Nah, nilai-nilai luhur itu diantaranya cinta kita terhadap tanah air kita ini. Kesadaran kita di dalam berbangsa dan bernegara, keyakinan kita pada Pancasila sebagai ideologi negara kita, rela berkorban, kemudian kemampuan awal bela negara. Nah, di dalam konteks pendidikan sendiri, nilai-nilai ini membentuk karakter yang kuat, yang peduli pada lingkungan, menghargai perbedaan, dan memiliki integritas. Nah, inilah yang menjadi fondasi penting untuk kita membentuk warga negara yang berkualitas ke depannya. Baik, luar biasa sekali ya Pak penjelasannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih wawasan kebangsaan ini teraktualisasi dalam berbagai profesi. Kita mulai dari Ibu Inayah. Ibu Inayah ini kan sebagai auditor ya Bu, di mana auditor bertanggung jawab dalam memastikan akuntabilitas. Menurut Ibu, bagaimana Ibu wawasan kebangsaan menjadi landasan integritas dan profesionalisme dalam tugas yang Ibu emban. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Budi atas pertanyaannya. Tentu bagi seorang auditor, wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Tugas kami sebagai auditor adalah untuk mengawasi penggunaan uang rakyat dan tentunya memastikan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan. Nah, jika kami tidak memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi kepada bangsa, maka tentunya kami bisa merugikan negara. Nah, rasa cinta tanah air itulah yang mendorong kami untuk bekerja jujur, kemudian objektif, dan tentunya tidak memihak, gitu. Dan itulah yang menjadi wujud nyata wawasan kebangsaan dalam setiap lembar audit yang kami lakukan. Begitu, Bu Dia. Baik, begitu penting ya Bu ternyata peran auditor ini dalam menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya kita ke Ibu Musakira. Sebagai seorang yang memiliki peran vital dalam membimbing umat, bagaimana wawasan kebangsaan menginspirasi Ibu dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama dan menangkal paham-paham yang memecah belah? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali, karena Indonesia ini kan negara yang sangat beragam. Dan bagi kami, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah nafas dalam setiap penyuluhan. Karena kami tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan juga bagaimana moderasi beragama itu sendiri. Jadi wawasan kebangsaan itu
eh, mendorong kami memastikan bahwa nilai-nilai agama yang disampaikan tidak ada sama sekali bertentangan dengan nilai kebangsaan. Justru nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan itu saling bersinergi, saling menguatkan. Jadi kami sebagai penyuluh sangat melawan paham radikalisme dan intoleransi karena hal demikian itu sangat mengancam negara kesatuan kita Indonesia tercinta. Begitu, Kak. Baik, terima kasih. Terakhir kita ke Pak Aidil, bagaimana wawasan kebangsaan berperan dalam membimbing Bapak kepada masyarakat untuk membangun keluarga yang kokoh dan berkarakter kebangsaan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam tugas kami sebagai penghulu, kami sering menyampaikan bahwa pernikahan adalah ibadah yang juga membangun peradaban. Keluarga adalah unit terkecil negara. Jika keluarga-keluarga kita dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, rukun, harmonis, dan memiliki kesadaran berbangsa, maka tentu negara ini akan kuat. Sekian. Baik, wah, sungguh luar biasa melihat bagaimana setiap profesi ini menjadi pilar penguatan wawasan kebangsaan. Namun tentu saja di samping itu semua ada tantangannya. Ya, Bapak Ibu, Em, bisa tidak Bapak Ibu menjelaskan saat ini apa saja tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan di bidang yang Bapak Ibu geluti? Kita mulai dari Ibu Inaya, silakan Ibu. Baik, Bu Dia. Jadi sebagai seorang auditor, kami itu memikul tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, yang dimana ini merupakan cerminan nyata dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Sehingga mungkin tantangan yang sering kali kami hadapi, salah satunya adalah banyaknya godaan integritas dan tekanan sosial. Maaf, tekanan eksternal gitu ya. Mungkin tidak jarang ya kita mendengar banyaknya upaya-upaya untuk mempengaruhi hasil audit demi kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, disinilah komitmen kami pada kejujuran dan objektivitas itu diuji gitu. Di mana kami harus berani untuk menolak bujukan dan ancaman demi menegakkan keadilan. Gitu, Bu Dia. Baik, terima kasih Ibu. Kita mendengarkan dari Ibu Musakira dulu. Silakan Ibu. Ya, baik. Jadi kami sebagai penyuluh menghadapi maraknya penyebaran informasi sesat dan intoleransi di media sosial. Jadi tugas kami sebagai penyuluh tidak lain adalah terus mengedukasi umat dengan narasi yang menyejukkan dan mempersatukan agar tidak ada terjadinya perpecahan di antara kita. Baik, Sekian. iya. Terima kasih Ibu. Kita selanjutnya akan ke Pak Aidil. Silahkan Bapak. Baik, di kami tantangannya adalah perubahan nilai di masyarakat, terutama generasi muda yang kadang melupakan esensi gotong royong dan kebersamaan, sehingga kami harus terus memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai tersebut. Baik. Terakhir ini dari Pak Aryadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia. Jadi untuk tantangan saya sebagai dosen itu menghadapi pandangan yang berbeda ya. Mungkin pandangan yang berbeda sehingga kami para dosen harus tetap memberikan pemahaman yang bijak sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini Mbak Dia. Kitanya itu. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih banyak atas insight-insight barunya, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh tahu, apa saja yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian dan bagaimana pesan untuk generasi muda agar terus menguatkan wawasan kebangsaan di era saat ini? Kita mulai dari Pak Aryadi. Silakan, Bapak. Baik, untuk harapannya. Jadi harapan saya itu wawasan kebangsaan terus menjadi kompas atau arah setiap kebijakan dan tindakan kita, terutama kita sebagai ASN. Generasi muda harus terus belajar ya, kritis dan berani menyuarakan kebenaran dan kemajuan bangsa itu sendiri. Mbak Baik, Dia. terima kasih, Bapak. Silakan selanjutnya Ibu Inaya untuk harapannya. Baik dari saya, harapannya semoga integritas dan akuntabilitas ini bisa menjadi budaya yang mengakar kuat di setiap lini baik pemerintah dan masyarakat gitu. Saya berharap setiap rupiah uang negara yang kita kelola ini bisa dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparan gitu. Sehingga itulah wujud nyata dari pengabdian dan cinta tanah air kita. Dan pesan saya untuk generasi muda, jadilah profesional yang jujur dan berdedikasi di bidang apapun yang kalian tekuni.
Karena setiap kontribusi positif yang kalian berikan itu adalah bagian dari pembangunan Indonesia yang lebih maju. Baik, Mungkin baik itu, Bu. sekali ya Ibu ya. Kita selanjutnya ke Ibu Musakira. Silakan Ibu. Jadi harapan kami sebagai penyuluh tidak pernah lepas dari bagaimana kami berharap bahwa kerukunan umat beragama semakin kokoh. Dan pesan saya untuk generasi muda, jadilah generasi yang menjadi pelopor toleransi dan menolak segala bentuk perpecahan atas nama agama. Jadi itu menjadi tantangan kita bersama, apalagi sebagai generasi muda. Baik, Begitu. baik Ibu. Selanjutnya kita ke Pak Aidil. Silakan Bapak. Baik, harapan kami sebagai penghulu, semoga keluarga-keluarga Indonesia semakin kuat dan harmonis, serta menjadi tempat persemaian nilai-nilai kebangsaan untuk generasi muda. Jadilah agen perubahan yang berani dan berintegritas. Sekian. Baik, wah luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Sungguh obrolan yang mencerahkan dan penuh makna tentunya. Tidak terasa waktu kita sudah habis, hampir habis. Saya berterima kasih kepada Bapak Aryadi, Ibu Inaya, Ibu Musakira, dan juga Pak Aidil atas waktu dan pencerahan yang telah diberikan. Sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat reflektif dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ke Ibu Inaya, silakan. Baik. Satu kalimat reflektif ya. Sebagai auditor, menjaga integritas dan transparansi adalah kontribusi nyata dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan berkeadilan. Baik, silakan Ibu Musakira. Ya baik, sebagai penyuluh agama, saya menyadari bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, sebagaimana hubul waton minal iman. Nah itu, dalam setiap langkah dakwah saya terpanggil untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, agar umat tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga setia menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena merawat Indonesia untuk merawat Indonesia itu adalah bagian dari ibadah kita bersama. Jadi butuh untuk sama-sama membangun dan menjaga persatuan Indonesia. Sekian. Baik, selanjutnya Pak Aryadi. Baik, sebagai dosen, saya ingin mahasiswa mencintai bangsanya dan menjaga nilai-nilai persatuan, bukan hanya sekedar pintar dalam akademiknya saja. Mungkin hanya itu, Mbak. Baik, terakhir dari Pak Aidil, silakan Bapak. Baik, sebagai penghulu bagi saya, pernikahan bukan hanya sebuah awal pembentukan keluarga yang sakinah, tetapi juga awal pembentukan generasi yang cinta tanah air dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Sekian. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sahabat podcast, mari terus pupuk rasa cinta tanah air dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merdeka! Merdeka. Merdeka.